Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak online. Adik-adik kiranya tetap semangat walaupun adik-adik tetap di rumah. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau cerita tentang Tuhan menyertai umatnya atau Tuhan menyertai kita. Nah, sebelum kakak bercerita, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu bersama anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, untuk sidang anak-anak lewat online. Tuhan, walaupun lewat online, kiranya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau yang bimbing kami awal hingga akhir sidang nanti. Tuhan, oh Tuhan Yesus, Tuhan, berkat rahmati anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak dapat mengikuti sidang anak-anak ini tetap dengan penuh semangat Tuhan, penuh sukacita. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh penyertaan-Mu Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu selalu ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau bercerita tentang Gideon. Sebelumnya kakak mau nanya nih, kalau seandainya pemerintah memilih kalian untuk menjadi seorang tentara, apakah kalian mau? Atau apakah adik-adik mau ditaruh di barisan depan? Nah, adik-adik, kalau menjadi tentara itu kira-kira apa sih yang dibawa? Pastinya adik-adik bawanya mesti senjata, membawa tombak atau membawa pedang, atau mungkin membawa pistol. Tetapi adik-adik, kalau seandainya atasanmu meminta kalian membawa obor atau membawa suluh atau membawa sangkakala atau membawa buyung atau goci, apakah kalian mau adik-adik? Itu alat perang yang kayaknya nggak masuk akal ya adik-adik. Tetapi adik-adik, di sini kakak mau cerita tentang Gideon adik-adik. Nah, di sini Gideon adalah orang Israel. Nah, orang Israel ini hidupnya itu ditindas oleh bangsa Midian adik-adik. Jadi Gideon ini saking dia pengen apa yang dia miliki utuh adik-adik, apa yang dilakukan oleh Gideon. Nah, di sini adik-adik, Gideon itu membuat suatu lubang besar di bawah pohon adik-adik. Nah, di bawah pohon itu Gideon ini menumbuk padi adik-adik, dan padi itu ditampi adik-adik supaya kulit-kulit padinya terpisah. Tapi adik-adik, apa bisa di dalam ruangan di bawah pohon ini, apakah bisa kulitnya itu terkelupas, bisa ditampi? Apakah di dalam lubang ini juga ada udara adik-adik? Ya kan, seharusnya kalau menumbuk padi, menampi beras atau menampi gabah itu kan seharusnya di tempat terbuka, biar kulit-kulit gabah ini biar berterbangan karena ditampi dan kulit itu terpisah dari berasnya tadi. Nah, tapi di sini saking adik-adik takutnya Gideon ini oleh bangsa-bangsa Midian, takut kalau hasil panennya dirampas oleh bangsa Midian. Nah, akhirnya itu tadi Gideon memutuskan untuk melubang di bawah pohon
membuat lubang yang besar. Nah, dia berpikir adik-adik bahwa di sini tidak ada orang yang tahu aku ada di sini. Aku memanen gabahku, aku memanen gandumku. Orang tidak ada satupun yang tahu aku di sini. Tidak ada orang satupun yang bisa masuk ke tempat ini. Tapi adik-adik, tiba-tiba datang satu orang adik-adik. Nah, Gibeon di sini kaget adik-adik. Loh, kok bisa ada orang yang bisa masuk ke tempatku? Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu kalau aku membuat lubang di sini, kalau aku menyimpan panenku di sini. Waduh, ini gimana ini? Nah, tapi malaikat ini adik-adik, orang ini adalah malaikat utusan Tuhan. Dan orang ini berkata, "Hai Gibeon, kamu harus menyelamatkan bangsamu, kamu harus menyelamatkan kaummu." Tapi Gibeon bilangnya, "Aku tidak bisa, aku tidak mau, karena aku ini dari suku yang paling kecil. Lagi pula aku orang yang termuda di dalam kaumku. Carilah yang lain." Nah, Gibeon seperti itu. Tapi malaikat ini berkata bahwa kamu harus membawa bangsamu, harus menyelamatkan bangsamu dari orang-orang Midian. Tuhan menyertaimu. Nah, Gibeon ini sebenarnya takut adik-adik. Apa yang harus dia lakukan? Gibeon berkata begini, apa buktinya kalau Tuhan menyertai aku? Dari sekarang Tuhan tidak menyertai aku, Tuhan tidak menyertai bangsaku, Tuhan tidak melakukan keajaiban apapun pada bangsaku. Bagaimana aku harus percaya kalau Tuhan menyertaiku? Nah, kemudian Gibeon ini menyembelih dombanya, mengolah sampai matang. Dan setelah matang, dia menaruh roti di atas batu, dan di atas batu itu ditaruh daging-daging yang sudah diolah tadi. Nah, setelah ditaruh di atas batu, kemudian kuah daging tadi dituang ke atas roti dan daging. Nah, di situ kemudian di batu itu keluar api yang memakan semua roti dan daging domba tadi. Nah, itu sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai Gibeon. Kemudian malaikat itu berkata, "Sekarang lakukan akan perintahku. Rubuhkanlah semua bait-bait tempat penyembah-penyembah berhala. Rubuhkanlah semua itu dan dirikanlah mezbah bagi Tuhan." Nah, ini Gibeon ini kan merasa takut. Wah, aku nggak bisa. Kalau aku merubuhkan mezbah-mezbah berhala itu di siang hari, aku nggak berani. Kemudian dia melakukan di malam hari. Nah, setelah dia melakukan merusak atau merubuhkan mezbah-mezbah Baal atau berhala itu, Gibeon mendirikan mezbah Allah. Nah, paginya adik-adik, itu orang-orang Israel atau orang-orang Midian semua pada ribut adik-adik. Loh, siapa yang berani merusak? Siapa yang berani merobohkan ini? Pokoknya harus ditangkap dan dihukum mati. Tapi bapaknya si Gibeon, ini bapaknya Gibeon si Yoas, itu berkata bahwa sudah jangan dipermasalahkan, sudah jangan diperhatikan, biarin saja. Itu kan mezbah-mezbah berhala, itu kan mezbah-mezbah dia Baal, udah jangan dipermasalahkan. Nah,
Setelah seperti itu, kemudian malaikat pun berkata pada Gibeon, sekarang kumpulkanlah orang-orang Israel untuk maju perang. Nah, kemudian Gibeon ini mengumpulkan bangsa-bangsa Israel. Dia meniup sangkakala untuk bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel ini berkumpul semuanya. Nah, setelah berkumpul semuanya, si Gibeon ini disuruh naik ke atas gunung. Nah, setelah naik, Gibeon ini melihat, apa ya itu? Apakah itu pohon-pohon? Apakah itu hewan-hewan di hutan? Apakah itu monyet-monyet? Duh, nggak jelas. Apa ya itu? Kok banyak banget ya? Kemudian Gibeon semakin memperhatikan. Ternyata itu adalah tentara Median dan dibantu oleh orang-orang yang membenci bangsa Israel. Jadi tentaranya itu di lembah itu banyak sekali kayak belalang-belalang. Jadi tentaranya yang mau diserang oleh Israel ini ada banyaknya seperti belalang, banyak sekali. Maka di sini Gibeon pun takut sekali. Waduh, bagaimana cara aku harus berperang? Bagaimana aku caranya mengalahkan mereka? Nah, kemudian Gibeon kembali berkata sama malaikat tadi, aku nggak berani berperang. Aku nggak berani menyelamatkan Israel. Kemudian malaikat pun berkata, sekarang kamu harus berperang bagi bangsamu. Apa buktinya? Kalau Tuhan menyertai aku. Nah, kemudian malaikat itu, ya kamu mau bukti seperti apa? Kemudian si Gibeon ini mengambil kulit domba. Nah, kulit domba itu dibentangkan di tanah, dan Gibeon bilangnya gitu, kalau benar Tuhan menyertai aku, sekarang buatlah kulit domba ini itu basah, tapi tanah sekitarnya kering. Nah, kemudian Tuhan pun melakukan apa yang diminta Gibeon. Nah, terjadilah apa yang diinginkan oleh Gibeon. Nah, kemudian Gibeon mengumpulkan orang-orang Israel ini. Nah, setelah bangsa Israel mengumpul banyak sekali, Tuhan pun berfirman pada Gibeon, sekarang berkatalah pada orang Israel, siapa yang takut berperang disuruh pulang. Nah, setelah orang-orang Israel ini dikasih pengumuman bahwa siapa yang takut untuk berperang silakan pulang. Nah, setelah mereka semua pulang, bahkan banyak beribu-ribu orang pulang, kemudian Gibeon menghitung lagi. Waduh, ini kok tinggal 10.000 orang. Wah, ini gimana ya? Padahal musuh kita itu banyak sekali. Nah, kemudian kembali Gibeon minta bukti bahwa Tuhan menyertai Gibeon. Kemudian Gibeon juga meminta, sekarang aku meminta kalau Tuhan benar-benar menyertai aku, biarlah kulit domba ini menjadi kering, tapi tanah sekitar kulit domba ini basah. Nah, Tuhan pun akhirnya mengabulkan permintaan Gibeon. Nah, setelah Gibeon tahu Tuhan menyertai Gibeon, kemudian Gibeon pun menerima untuk mau menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Tuhan berkata, hei Gibeon, tentaramu itu terlalu banyak. 10.000 itu kebanyakan. Lah terus nanti kalau kebanyakan aku melawannya bagaimana? Sekarang begini, suruhlah para tentaramu itu meminum
air di sungai. Nah, setelah mereka semua meminum air di sungai, nanti aku menunjukkan siapa yang pantas untuk kamu ajak berperang. Nah, setelah tentara-tentara itu minum semua di sungai, ya ada yang minumnya pakai tangan lalu diminum. Ada juga yang langsung minum, kepalanya menunduk langsung dia minum. Ada juga yang pakai alat untuk meminum. Tapi Tuhan menghendaki orang-orang yang meminum pakai tangan dan baru diminum. Nah, setelah itu orang-orang yang meminumnya tidak pakai tangan disuruh pulang semua. Nah, adik-adik, dari 10.000 orang ini ternyata tinggal 300 orang adik-adik. Gibeon di sini juga ketakutan. Bagaimana ini aku harus melawan tentara banyak sekali, bahkan tentaraku tinggal 300 orang. Gibeon ini ketakutan, namun Tuhan menguatkan Gibeon. Nah, lalu Tuhan berfirman pada Gibeon, ajaklah bujangmu turun ke gunung. Nah, setelah Gibeon ini sama bujangnya turun, itu Gibeon mendengar orang Midian atau tentara Midian yang baru berkemah itu bilangnya, kok aku bermimpi kalau ada roti kecil itu masuk ke kemah kita dan kemah kita menjadi rusak dan menjadi roboh. Nah, setelah si Gibeon mendengarkan hal ini, Gibeon sadar bahwa Tuhan menyertai Gibeon. Kemudian Gibeon naik ke gunung dan Tuhan berfirman, saat ini adalah waktunya kalian untuk berperang melawan Midian. Nah, adik-adik, tentaranya si Gibeon ini kan tinggal 300. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan adik-adik? Katanya melawan orang yang beribu-ribu, bahkan melawan orang yang puluhan ribu. Karena Gibeon hanya memiliki 300 tentara. Nah, adik-adik, yang dilakukan tentaranya Gibeon ini sangat unik sekali, yaitu setiap orang dikasih obor atau dikasih suluk, kemudian dikasih sangkakala dan dikasih buyung atau dikasih goji. Nah, adik-adik, tentaranya Gibeon ini dibagi menjadi 3. Mereka mengitari kemah orang Midian. Jadi 300 ini dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengintari kemahnya orang-orang Midian adik-adik. Nah, setelah mereka semua sudah mengitari kemahnya bangsa Midian ini, kemudian si Gibeon memberikan perintah, sebelum aku meniup sangkakala, kalian tidak boleh melakukan apapun. Tapi setelah aku meniup sangkakala, kalian boleh meniup trompet kalian boleh memecahkan buyung kalian. Nah, sesaat kemudian ini Gibeon meniup sangkakalanya adik-adik. Semua ikut meniupnya adik-adik. Jadi di perkemahan orang Gibeon, orang Midian ini jadi gaduh adik-adik. Semuanya bangun semua karena apa? Mendengar sangkakala, mendengar buyung yang dipecahin. Kemudian mereka keluar itu melihat obor, jadi tempatnya terang sekali. Jadi orang Midian ini ketakutan. Dia tidak tahu berapa banyak tentara yang mereka hadapi. Cuma mereka adanya ketakutan. Mereka lari sana, lari sini. Kemudian dia berperang melawan
bangsanya sendiri. Nah, orang-orang Median ini akhirnya saling membunuh. Nah, di sini Yosua tahu bahwa yang berperang adalah Tuhan. Yang berperang adalah Tuhan bersama Gibeon. Tuhan menyertai Gibeon. Nah, adik-adik, di sini Gibeon merasa bahwa Tuhan menyertai Gibeon. Tuhan selalu ada pada Gibeon. Gibeon tidak takut lagi. Gibeon tetap semangat, tetap berpihak pada Tuhan. Gibeon senantiasa menyembahnya, memujanya, karena Gibeon tahu bahwa Tuhan menyertai dia, menyertai Gibeon dan menyertai bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini, kita pun juga sering merasa ketakutan. Adik-adik atau kakak juga pernah merasakan seperti Gibeon, takut untuk melakukan sesuatu. Jangan-jangan Tuhan tidak ada padaku, jangan-jangan Tuhan tidak menyertai aku. Nah, seringkali seperti itu. Namun adik-adik semua, kakak berharap kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Kalian tetap berdoa, bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kasih Tuhan selalu berserta kalian. Kasih setia Tuhan selalu bersama kalian. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan pada kalian menambah semangat kalian, menambah iman percaya kalian pada Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyuruh nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menjaga merawat kami awal hingga akhir sidang anak-anak ini, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami. Tuhan, apa yang telah kami sampaikan pada anak-anak, kiranya menambahkan semangat pada anak-anak, menambahkan iman percaya pada anak-anak. Tuhan, kami bersyukur padamu akan kasih setiamu. Tuhan, kami serahkan anak-anak ke dalam tangan kasih-Mu, anak-anak berserta keluarganya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka Tuhan dari segala virus-virus. Tuhan, cukupkan keperluan kebutuhan mereka semua. Oh, karena mereka Tuhan hanya bersandar padamu. Mereka hanya berharap padamu. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus.